Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafal karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin. Ikhwani fillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan seluruh pujian, sanjungan serta rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan berbagai macam anugerah dan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semua untuk kembali mengerjakan berbagai macam aktivitas kebaikan, beribadah, mengerjakan amal soleh dan mengumpulkan bekal dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa taala pada yaumil akhir. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang dengan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kelak pada yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dengan izinnya dari jilatan api neraka jahannam wa'iyadu billah. Karena apabila seseorang meninggal dan kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa keimanan, maka sudah bisa dipastikan dia akan menjadi bahan bakar api neraka jahannam dan kekal selama-lamanya. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam limpahan nikmat, karunia dan juga waktunya kepada kita, yang dengan itu semua mudah-mudahan akan kembali mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, dan kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga kepada para sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang selalu berada di atas sunnah, di atas manhaj dan ajaran yang beliau bawa hingga akhir zaman. Ikhwani fillah, arsyadini wa arsyadakumullah, dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemberi, zat yang maha rahman, agar kiranya dengan seluruh aktivitas kebaikan yang kita lakukan pada hari ini dan pada saat ini bisa menjadi sebagai tambahan keimanan bagi kita dan kemudian menjadi bagian tambahan untuk amal soleh kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa keimanan seseorang itu bisa bertambah dengan amal kebaikan yang dia lakukan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah zat yang telah menurunkan ketenangan, menurunkan ketentraman ke dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar kemudian dengan ketenangan dan ketentraman yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada orang-orang yang beriman ini akan menambah keimanan mereka setelah mereka memiliki keimanan sebelumnya. Dan ini menjadi sebuah dalil yang sangat jelas bahwa keimanan seseorang itu bisa bertambah, di antaranya dengan ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mendatangkan ketenangan, ketentraman jiwa dan kebahagiaan, dan juga menambah keimanan mereka. Ikhwana fillah, arsyadini wa arsyadakumullah. Demikian juga di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-124 Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan tentang perkataan orang-orang munafik yang mereka memberikan sebuah ungkapan-ungkapan yang tidak layak kepada para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan mereka dengan firman-Nya, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan sebuah surat kepada mereka, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang beriman, faminhum may yaqul, di antara mereka yaitu orang-orang munafik, orang-orang yang di dalam hati dan dirinya terdapat keburukan, terdapat penyakit. Mereka kemudian mengatakan dengan kata-kata ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa di antara kalian yang dengan turunnya surat ini, dengan adanya ayat ini, keimanannya bertambah? Sebagai bentuk pertanyaan yang tujuannya adalah untuk menyepelekan. Seolah-olah mereka ingin mengatakan orang-orang munafik ini, siapa yang menjadi soleh di antara kalian setelah mereka mendengar ayat-ayat ini? Siapa di antara kalian yang menjadi baik setelah
mendengar ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, mereka ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mereka semakin bertambah keimanan yang ada di dalam diri mereka. Fazadathum imana. Keimanan yang ada di dalam diri mereka semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahum yastabsyirun, dan kemudian mereka merasa gembira, merasa bahagia, merasakan suatu kesenangan dikarenakan mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa tambahan keimanan. Ikhwan fillah arsyadi wa arsyadukumullah, semoga keimanan yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita menjadi semakin bertambah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan menjadi bertambahnya ilmu dan juga pahala yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Demikian juga kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya memberikan tambahan kepada kita berupa ketenangan, berupa kedamaian, dan juga berupa kebahagiaan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang melalui Rasulullah SAW, bahwa tidaklah ada suatu kaum yang mereka bermajlis, berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kemudian mereka mentadaburi, menghayati firman-firman Allah, kecuali para malaikat akan turun dan membentangkan sayapnya serta memberikan doa dan juga rasa hormat mereka kepada orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian juga kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlisnya kita di tempat ini, kiranya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah bagi kita untuk jalan masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang melangkahkan kakinya untuk menapaki sebuah jalan atau mengkaji sebuah pelajaran yang tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan berupa mempermudah, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah arsyadi wa arsyadukumullah, dan yang lebih penting daripada itu semua, kita juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dengan majlis kita ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, memaafkan kekeliruan yang telah kita lakukan baik pada hari ini ataupun hari-hari sebelumnya. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan, majalasa qaumun yadhkurunallah, tidaklah ada suatu kaum yang mereka duduk dan kemudian di dalam majlis tersebut mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, fayaqumuna hatta yuqalu lahum, yang pada akhirnya ketika mereka bangkit akan bubar, maka dikatakan kepada mereka oleh para malaikat, qumu qad ghafarallahu lakum dunubakum, bangkitlah kalian, dengan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan kepada kalian dan memaafkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kalian. Ikhwana fillah arsyadi wa arsyadukumullah, dan juga mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis zikir, majlis sebuah peringatan baik kepada diri kami pribadi maupun kepada ikhwan jamaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwan fillah arsyadi wa arsyadukumullah, di antara bentuk peringatan yang harus menjadi pelajaran bagi kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehidupan kita di dunia ini sebagai modal, sebagai sesuatu yang bisa kita gunakan untuk kemudian pada akhirnya mendapatkan anugerah yang lebih indah, anugerah yang lebih baik, yang lebih banyak dan lebih mulia, yaitu kenikmatan kehidupan yang hakiki di akhirat kelak nanti, yaitu dengan dimasukkannya kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada kenyataannya betapa banyak di antara umat manusia yang mereka sungguh tidak menghargai kehidupan ini. Mereka tidak menghargai hidup yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Seolah-olah kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak memiliki makna, yang tidak memiliki nilai, tidak memiliki nilai tambah, sehingga mereka menggunakan kehidupan ini dengan sesuka hatinya, tanpa memperhatikan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tanpa memahami untuk apa mereka diciptakan, tanpa mengerti apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan di dunia ini. Sampai pada akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka, barulah kemudian penyesalan itu datang. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un,
Sampai akhirnya kemudian apabila kematian itu mendatangi salah seorang di antara mereka, mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Aku ingin mengerjakan amal soleh, kebaikan yang dulu telah aku tinggalkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka tidak akan mungkin bisa dikembalikan ke dunia, karena di sana ada barzakh, ada pemisah yang memisahkan mereka dari alam dunia dengan alam akhirat. Ikhwana fillah arsyadini wa arsyadukumullah, maka disinilah kemudian pentingnya bagi kita untuk selalu menggunakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu kehidupan, baik itu kenikmatan harta, baik itu kenikmatan fikiran, demikian juga kenikmatan-kenikmatan yang lain. Karena ketika seseorang tidak menggunakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, ini adalah sebuah sikap yang menunjukkan sebuah kekufuran. Artinya kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa orang-orang yang ingkar atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka Allah menyediakan bagi mereka azab yang sangat pedih, azab yang sangat menyakitkan kelak pada yaumil akhir. Ikhwana fillah arsyadini wa arsyadukumullah, maka kemudian Rasulullah SAW memberikan beberapa pelajaran, memberikan pengajaran kepada kita untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, menjalani kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuai dengan tuntutan syariatnya, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bahagia, mendapatkan keberuntungan baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat kelak nanti. Karena kebahagiaan dan keberuntungan ini hanya akan diperoleh secara hakiki oleh orang-orang yang beriman ketika mereka telah menggunakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang kemudian akhirnya mereka menggunakan seluruh syariat ini, mempelajari dan mengkajinya serta mengamalkannya, yang diantaranya mereka akan menjadikan kesabaran dan kesyukuran sebagai kendaraan mereka di dalam menempuhi kehidupan di dunia ini. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa kehidupan seorang mukmin adalah kehidupan yang sangat menakjubkan, kehidupan yang sangat hebat, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'min, sungguh hebat dan menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khair, bahwa seluruh urusan dan perkara yang berkaitan dengan seorang mukmin, apapun yang mereka dapatkan dan mereka lakukan, semuanya adalah kebaikan. In asobathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Apabila orang-orang yang beriman mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyukuran yang mereka lakukan ini adalah sebuah kebaikan yang akan mereka dapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Demikian juga ketika orang-orang yang beriman mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, mendapatkan sesuatu yang menyakitkan atau tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka kemudian menggunakan pakaian sabar untuk menghadapi semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk mereka. Wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Dan apabila mereka mendapatkan kesulitan atau kesusahan, mereka bersabar, dan kesabaran itu adalah sebuah kebaikan bagi mereka. Karena balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bersabar adalah sesuatu yang di luar batas daya hayal manusia, kebaikan dan kenikmatannya. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, walaisa dzalika illa lil mu'min, dan semua ini tidaklah dimiliki kecuali hanya oleh seorang mukmin, oleh orang-orang yang mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada negeri akhirat dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah arsyadni wa arsyadukumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian kepada kita, tujuannya adalah agar kemudian kita bisa menempuhnya, agar kita bisa lulus di dalam menjalani apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari ujian-ujian tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita berupa rasa sakit, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa kita atau Allah Subhanahu wa taala ingin membuat kita sengsara. Tetapi di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala justru ingin meninggikan derajat kita. Dengan kesabaran yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di tempat yang sangat istimewa di akhirat kelak nanti. Bahkan Rasulullah SAW telah menggambarkan di dalam hadisnya dengan mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, bahwa dunia ini ibaratnya adalah seperti sebuah penjara bagi orang-orang yang beriman, ketika mereka tidak bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi hidup dan kehidupan mereka semua diatur.
Ketika mereka akan makan, mereka ada aturannya. Ketika mereka akan berjalan, mereka juga ada aturannya. Ketika berbicara, seorang mukmin memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi. Ketika mereka berbuat atau bertindak atau melakukan apapun, bahkan tidak ada satu aktivitas sekecil apapun bagi seorang mukmin kecuali dalam diri mereka ada aturan-aturan yang harus mereka patuhi, yang harus mereka ikuti, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mereka berjalan, mereka tidak boleh berjalan dengan menyombongkan diri. Mereka tidak boleh berjalan dengan membanggakan diri di hadapan umat manusia. Ketika mereka berbicara, mereka tidak boleh berbicara dengan dusta. Tidak boleh berkata-kata yang mengandung sebuah dosa atau kemaksiatan atau bernilai adu domba dan seterusnya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menuhankan hawa nafsunya, menjadikan syahwatnya sebagai panutan, sebagai ikutan. Apapun yang diinginkan oleh syahwat dan hawa nafsunya selalu mereka ikuti. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan bahwa dunia ini adalah jannatul kafir, surganya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang ingkar atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah arsyadini wa arsyadakumullah, sehingga pada hakikatnya kita bisa memahami bahwa seluruh kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah ujian. Baik hal itu berupa kenikmatan ataupun berupa kesenangan. Baik di dalamnya ada hal-hal yang kita senangi atau hal-hal yang kita benci. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita, apakah kita termasuk orang-orang yang bersabar? Apakah kita termasuk orang-orang yang mampu menjalani berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kesenangan dan kenikmatan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kebaikan. Ataukah kita orang-orang yang gagal ketika mendapatkan kenikmatan justru kemudian berbalik menggunakan kenikmatan tersebut untuk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap yang seperti ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita bahwa dengan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita benar-benar memasrahkan diri, agar benar-benar beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang ridho atas segala keputusan dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala buat. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, man radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sud. Barang siapa yang rela dan ridho dengan ketetapan dan takdir yang telah aku buat, maka baginya lah keridhoanku. Tapi barang siapa yang mereka tidak mau meridhoi atau bahkan marah dan juga jengkel atau tidak menginginkan apa yang telah aku tetapkan, maka bagi mereka kemarahanku. Ikhwan fillah arsyadini wa arsyadakumullah, sehingga dengan ini semua kita bisa memahami bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sebagai tempat untuk kita kemudian mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, mengerjakan berbagai macam kebaikan, mengerjakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala pada yaumil akhir. Karena kita semua adalah musafir, seseorang yang akan melanjutkan perjalanan, dan perjalanan kita sungguh masih sangat panjang. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala telah terbentang di hadapan kita. Bahkan disebutkan padang mahsyar yang akan kita lalui saja itu berkisar sekitar 50.000 tahun, yang satu harinya dibandingkan dengan hari dunia adalah 1000 tahun ukuran duniawi. Sehingga disinilah pentingnya bagi kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena bagaimana mungkin seseorang yang akan melakukan perjalanan tapi kemudian tidak membawa bekal? Pasti dia akan mengalami penderitaan dan kesulitan di dalam perjalanannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam firman-Nya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal yang kalian bawa adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah arsyadini wa arsyadakumullah, maka aktivitas kita pada hari ini di dalam mengerjakan amal soleh adalah bagian bagaimana kita mengumpulkan bekal kita untuk kemudian bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan mudah, dan tidak mendapati kesulitan demi kesulitan. Ikhwan fillah arsyadini wa arsyadakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi orang-orang yang lulus di dalam ujian dengan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Dan kehidupan di dunia ini seluruhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi seorang mukmin, kehidupan mereka yang hakiki adalah ketika mereka telah menapakkan kakinya di permadani surga. Ketika mereka telah menikmati berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka di dalam surga yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan banyak hal kepada orang-orang yang beriman
untuk kemudian mereka menapaki dan menetapi keistiqomahan, yaitu tujuannya agar mereka dapat merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka kelak ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga, menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai raja. Karena semua penghuni surga adalah raja. Semua penghuni surga memiliki pelayan. Semua penghuni surga akan memiliki istana-istana yang sangat megah. Bahkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adalah kenikmatan sejauh apa yang diinginkan oleh manusia tersebut. Ikhwana fillah arsyadini wa arsyadukumullah, maka ketika seorang mukmin memahami, yang menyadari dan mengerti dengan baik dan benar bahwa kehidupan mereka yang hakiki adalah kehidupan di surgawi, kehidupan di akhirat kelak nanti, maka kemudian mereka akan benar di dalam menyikapi kehidupan di dunia ini. Mereka tidak akan berkeluh kesah ketika menghadapi kesulitan, dan tidak akan menjadi orang-orang yang lupa ketika mendapati kebahagiaan dan kesenangan, karena kehidupan mereka yang sebenarnya adalah di alam akhirat nanti. Bagi orang-orang yang beriman, ketika mereka mengalami berbagai macam ujian, baik itu perasaan takut, baik itu kekurangan harta, kekurangan jiwa, meninggalnya sanak famili, ini adalah bagian dari pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka tidak berkeluh kesah. Mereka kemudian selalu mempercayakannya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian terucap dari lisan mereka dengan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka menyerahkan seluruh apa yang terjadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengharap segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan atas kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Ikhwan fillah arsyadini wa arsyadukumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bersabar, untuk menjadi orang-orang yang selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala kondisi yang ada di muka bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan, yaitu dengan bersabar dan salat. Hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi segala realita kehidupan, yaitu dengan bersabar dan mengerjakan salat. Karena sabar dan salat ini akan mampu menjadi perisai, akan mampu menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Karena ketika mereka mengerjakan salat, mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan dekat dengan zat yang maha besar, zat yang maha kokoh, zat yang maha kuat. Sehingga dengan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian memberikan kekuatannya kepada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemampuannya kepada hamba tersebut, sehingga hamba tersebut menjadi orang-orang yang tegar, menjadi orang-orang yang kuat dan kokoh di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan ujian dan cobaan di dunia ini. Berbeda dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang mereka melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengingat dan tidak mengetahui, bahkan jauh dari ibadah yang bernama salat. Mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melupakan Tuhannya dan akhirat, alam yang akan mereka datangi. Orang-orang yang semacam ini ketika mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan peribadatan kepada Allah, mereka ketika mendapatkan musibah pasti akan berkeluh kesah. Ketika mendapatkan kesulitan, mereka akan berputus asa dan kemudian tidak mendapati kekuatan yang akan menolong mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menjauh dari mereka dikarenakan mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika menghadapi kesulitan, mereka justru akan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan menyalahkan takdir, dan kemudian dengan menimpakan kesalahan-kesalahan itu di luar dari dirinya. Ikhwana fillah arsyadini wa arsyadukumullah, Allah Subhanahu wa taala juga kemudian memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang hatinya selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang hatinya dan jiwanya selalu tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dengan rasa khusyuk, ketundukan dan kepasrahan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala akan mampu membantunya untuk menjadi orang-orang yang sabar dan mengerjakan ibadah salat. Karena untuk mengerjakan kesabaran ini dan juga mengerjakan ibadah salat bukanlah perkara yang gampang. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaha lakabiratun, bahwa ibadah salat demikian juga bersabar adalah perbuatan yang sangat berat, perbuatan yang sangat sulit untuk dikerjakan kecuali mereka yang khusyuk, orang-orang yang telah menundukkan jiwanya, hatinya dan pikirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang sangat yakin dan sangat mengetahui bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak pada yaumul mahsyar. Ikhwani fillah arsyadini wa arsyadukumullah, demikian juga bahwa orang-orang yang mampu bersabar dan mampu mengerjakan ibadah salat adalah dikarenakan mereka sangat yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua apa yang mereka lakukan. Sehingga dengan ini semua, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mampu menjadi orang-orang yang khusyuk, sehingga membantu mereka menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang dengan mudah mengerjakan ibadah salat dan mereka mengerjakannya dengan baik dan benar, dengan kekhusyuannya, dengan tumakninahnya, dengan mentadaburi apa yang mereka ucapkan di dalam ibadah salat tersebut. Ketika mereka membaca doa, baik di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, mereka benar-benar memaknai, menjiwai, menghayati dan meresapi setiap apa yang mereka lafadzkan. Ketika mereka mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami mengabdi, kami berbakti, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Demikian juga ketika mereka mengatakan di dalam takbirnya Allahu Akbar, Allah yang besar, maka kemudian terbayang di dalam benak dan pikiran mereka bahwa yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini kecil, masalah yang ada di dunia ini kecil, bahkan dirinya juga kecil. Sehingga sebesar apapun masalah yang dihadapi, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, jauh lebih besar daripada apa yang dia hadapi dari kesulitan dan permasalahan. Sehingga dengan penuh percaya diri bagi orang-orang yang sholat, mereka akan mengatakan kepada problem yang mereka hadapi, wahai masalah, sesungguhnya aku memiliki zat dan Tuhan yang maha besar, memiliki Rob atau memiliki ilah, memiliki ma'bud yang dia adalah zat yang maha besar, yang akan memberikan solusi yang besar, memberikan jalan keluar yang besar kepada masalah yang ada yang sekarang dihadapi. Ikhwani fillah arsyadini wa arsyadukumullah, karena ketika seseorang menyandarkan diri kepada zat yang maha besar, maka dia akan menjadi orang-orang yang berjiwa besar, menjadi orang-orang yang berpikiran besar, akan menghadapi berbagai macam permasalahan dengan solusi-solusi yang besar, karena dia mendapatkan inspirasi, mendapatkan bimbingan, bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara makna ketika kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kemampuan kecuali seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah arsyadini wa arsyadukumullah, demikian juga bahwa bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah salat, demikian juga orang-orang yang mampu bersabar, mereka akan mendapatkan berbagai macam kebaikan ketika di dunia ini, lebih-lebih ketika di akhirat kelak nanti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan, bahkan memerintahkan kepada kita untuk selalu menjadi orang-orang yang teguh, menjadi orang-orang yang mampu bertahan di dalam mengerjakan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan mengerjakan salat, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga, untuk masyarakat dan untuk umat manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan salat dan memerintahkan kepada kita untuk memberikan perintah kepada keluarga kita agar mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha. Bahkan Allah mengatakan, dan bertahanlah, bersabarlah dalam mengerjakan amal-amal seperti ini. Ikhwana fillah arsyadini wa arsyadukumullah, dan juga kesabaran yang ada dalam diri kita adalah suatu hal yang sangat besar, yang sesuatu yang akan bermanfaat, karena kesabaran ini akan mampu menghalau berbagai macam ujian-ujian, mampu menghadang berbagai macam godaan-godaan. Karena ketika kita hidup di dunia ini sudah pasti akan banyak berbagai macam hal-hal yang menyulitkan bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, akan menghalangi langkah kita dalam rangka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada setan yang akan selalu menggoda, ada dunia yang selalu memperhias diri, ada syahwat dan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu, dan hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Maka dengan kesabaran inilah kita kemudian menghadapi semua itu, yang akhirnya dengan kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, Allah Subhanahu wa taala akan mendidik kita dan membuat kita berhasil di dalam menghadapi godaan-godaan setan, dalam menghadapi bisikan-bisikan syahwat dan juga hiasan-hiasan dunia yang memalingkan kita dari negeri akhirat. Ikhwani fillah arsyadini wa arsyadukumullah, para ulama kemudian telah menyebutkan kepada kita, menerangkan di dalam ilmu mereka bahwa kesabaran yang dilakukan oleh seorang mukmin adalah kesabaran yang seluruhnya bersumber dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang terdapat dalam diri seorang mukmin adalah kesabaran yang itu adalah berupa nikmat, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Karena
Seseorang tidak akan mungkin mampu bertahan di dalam kebaikan, tidak akan mungkin mampu bertahan untuk menjauhi kemaksiatan kecuali setelah mereka mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka lah Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan, menyediakan pahala dan balasan yang sangat besar, yaitu untuk orang-orang yang bersabar. Illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bersabar dan mengerjakan amal kebaikan, bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang sangat besar. Ikhwan fillah arsyadni wa arsyadakumullah, demikian juga para ulama menyebutkan bahwa kesabaran bagi kita yang kita lakukan adalah bagaimana selalu bersabar ketika menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. As-sabru billah, yaitu bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusannya untuk kita, baik itu berupa perintah maupun berupa larangan, yaitu bersabar untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam pelaksanaannya sungguh sangat memberatkan atau sangat bertolak belakang dengan keinginan hawa nafsu kita. Demikian juga bersabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala walaupun larangan tersebut sangat menyenangkan atau sangat mengenakan atau sangat disenangi oleh jiwa kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk tunduk hanya kepadanya tanpa syarat, tanpa ada sesuatu apapun yang diajukan dari manusia. Ikhwan fillah arsyadini wa arsyadakumullah, maka kemudian dengan kesabaran yang selalu kita usahakan yang ada di dalam diri kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang akan mendapatkan balasan dari kesabaran tersebut dengan balasan yang sangat besar. Karena balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bersabar adalah balasan yang tidak terhingga, balasan berupa surga, balasan berupa pakaian-pakaian sutra, balasan berupa kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wa jazahum bima sabaru jannata wa hariro. Dan balasan bagi mereka atas kesabaran yang mereka lakukan adalah surga dan juga pakaian-pakaian sutra, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Ikhwan fillah arsyadini wa arsyadakumullah, maka kemudian menjadikan sabar dan salat ini, ketika kita menjadikannya sebagai penolong, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Bahkan ketika Rasulullah SAW berdakwah, ketika mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapati berbagai macam kesulitan, mendapati berbagai macam hambatan, bahkan tidak sedikit ejekan dan hinaan yang dilontarkan dari orang-orang kafir Quraisy ditujukan kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk memperbanyak sujud, untuk memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih dalam menghadapi berbagai macam ujian, baik itu berupa ejekan, celaan maupun hinaan dari orang-orang kafir Quraisy. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah mengatakan, dan kami sungguh mengetahui wahai Muhammad bahwa ucapan, perkataan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu menyesakkan dadamu, membuat hatimu sempit, menjadikan dirimu memiliki perasaan yang sangat menyesakkan. Fasabbih bihamdi rabbik, oleh karena itu bertasbihlah, pujilah Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau wahai Muhammad termasuk orang-orang yang memperbanyak sujud. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat, memperbanyak sujud ketika menghadapi kesulitan, menghadapi berbagai macam ujian, menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan. Ikhwani fillah arsyadini wa arsyadakumullah, maka ini adalah di antara cara bagaimana seorang mukmin mampu menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu ketika mereka mampu menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati berbagai macam ujian dan cobaan. Ketika mereka mendapati kesulitan, cobaan dan ujian, mereka kemudian melakukan salat, baik itu 2 rakaat, dan kemudian memperpanjang rukuknya, memperpanjang sujudnya. Bahkan Rasul mengatakan bahwa sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka melakukan sujud. Maka berdoalah, mohonlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam posisi sujud tersebut, karena itu adalah saat-saat di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah arsyadini wa arsyadakumullah, demikian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ayat yang semakna atau semisal dengan ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berperang atau memerangi pasukan musuh, maka teguhkanlah hati kalian. Fadhkurullaha katsira, dan kemudian ingatlah Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak.
la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa apabila orang-orang yang beriman tengah berada di dalam posisi berperang, di dalam memerangi musuh, dalam keadaan memerangi musuh, idza laqitum fi'ah, apabila kalian dalam keadaan bertempur, dalam keadaan memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi situasi yang sangat sulit, menghadapi kondisi yang sangat menakutkan, Allah kemudian mengatakan wadhkurullaha katsira, ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan zikir kepada Allah ini akan menguatkan dan meneguhkan kalian dalam menghadapi situasi tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata zikir yang di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk mengerjakan salat dengan mengatakan waqum minas sajidin, dan jadilah termasuk orang-orang yang melakukan sujud, yaitu ketika Nabi SAW menghadapi kesulitan, ketika menghadapi cercaan atau hinaan dari orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Ikhwani fillah arsyadini wa arsyadakumullah, maka dari beberapa ayat ini sudah menjadi pelajaran bagi kita apabila kemudian di dalam kehidupan di dunia ini kita menghadapi berbagai macam hal yang menyulitkan, baik itu berupa ujian, cobaan, atau musibah-musibah, maka yang pertama harus kita lakukan adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbanyak ibadah kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat yang kita lakukan, sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, memberikan bimbingannya, memberikan solusi, dan akhirnya kemudian meningkatkan derajat kita menuju kepada keimanan yang lebih baik. Sehingga ketika seorang mukmin mendapati musibah yang lebih besar, dia akan menjadi orang mukmin yang lebih besar lagi dari sisi keimanannya. Dan pada akhirnya semoga kita menjadi orang-orang yang mampu bersabar dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat, sehingga akhirnya mampu menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.